Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di channel Guide TV, tentunya di channel kebanggaan para netizen yang selalu nyinyir terhadap orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan dan juga menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa berkuasa di negeri ini. Kali ini saya akan mencoba menyajikan sebuah video parodi lagi. Semoga sahabat-sahabat bisa terhibur, dan untuk tidak mengurangi rasa bosan sahabat-sahabat, lebih baik kita langsung saja ke videonya seperti apa. Dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya, ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup, Pak. Berarti kan belum ikhlas, ya kan? Ya kan? Itu kalau almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang, kayak gue salah ngomong dulu ya. Kayak nggak gini. Bahwa nanti kalau Pak Prabowo menjadi presiden, Mas Gibran menjadi wakil presiden, itu setiap anak Indonesia akan mendapatkan makan siang gratis dan susu gratis setiap hari. Nah, sumber duitnya dari mana? Sumber duitnya nanti adalah refocusing dan realokasi dari 3 unit sumber duit. Yang pertama adalah uang fungsi pendidikan, yang kedua adalah uang fungsi perlindungan sosial, yang ketiga adalah dana kesehatan. Karena program ini menyangkut 3 dimensi. Kalau dia anak sekolah, maka bisa di-cover dengan dana pendidikan. Kalau dia adalah anak orang miskin, bisa di-cover dengan itu dana perlindungan sosial. Kalau dia orang hamil, bisa di-cover dengan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang yang bersangkutan. Harganya berapa? Gratis. Wah, gratis loh. Asik. Harga makanan tadi berapa sih? 90.000, 70 rupiah. Wah, kalau begitu yang gratis sajalah ditambah lagi, ya? Wah, tidak bisa. Kalau begitu ini nggak cocok buat kita. Hah? Maaf, sama pindah saja. Ayo pindah, bulat pindah. Bulat pindah. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Yang saya cari sebagai seorang politisi, Pak, bukan uang. Saya cari kekuasaan. Dan selama saya oposisi, Pak Gilbert, saya digencet terus. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. 2,04 triliun rupiah. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya. Sorry ya.
supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Heri, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Makan gorengan di kota Madura, marinya tidak bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Ekspresi bahwa waktu dinasehatin Prof. Jimei. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu, tapi perilaku politiknya republik. Tapi Indonesia nggak begitu, saya bilang. Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Oke? Sebagai kaum intelijen, sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan. Itulah tadi video parodi dari kelompok Gemoy. Saya kira cukup menghibur dan tak ada akhlak buat orang yang mengedit selepetan Caimin terhadap Gibran. Saya kira itu betul-betul menggelitik perut kita. Semoga apa yang saya sajikan kali ini bisa membuat terhibur sahabat-sahabat dan pengikut Prabowo Gibran, membuat lebih kuat dan lebih tabah menghadapi, karena netizen semakin kreatif tapi dengan cara yang tidak lagi mempunyai sopan santun terhadap Prabowo dan Gibran, melainkan para netizen mengekspresikan kekesalannya, ketidaksukaannya terhadap Prabowo melalui parodi-parodi dan video-video lucu yang diedit. Saya kira memang cocok dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran kali ini. Memang merusak demokrasi, mengobok-ngobok konstitusi. Jadi wajar jika masyarakat marah dan melakukan suatu hal yang tidak beretika di mata kelompok Prabowo, karena memang semua dilakukan oleh netizen ini, semua yang dilakukan oleh masyarakat ini semata-mata suara dari lubuk hatinya yang merasa hancur karena negaranya merasa dipermainkan oleh orang-orang yang hanya berpikir persoalan kekuasaan, hanya berpikir soal bagaimana agar bisa memperkaya dirinya, agar bisa memperbudak rakyat Indonesia, seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Saya kira hanya itu buat sahabat-sahabat. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.